Pesan untuk melaporkan lawan-lawan kita ini memang sudah disampaikan, ya. Apakah itu melaporkan Agus ataupun pengacaranya Agus. Ini kita tampung dulu kan. Nah, terkait apakah kita mau melakukan atau tidak, ini kita sedang pertimbangkan untung ruginya. Ya. Nah, memang ya sejak awal memang Nopi menyatakan dia tidak terlalu fokus dengan Agus. Nah, bahkan dia kan punya kewajiban untuk melakukan pengobatan. Nah, sehingga dia tetap ingin melakukan pengobatan terhadap Agus. Nah, kecuali ya pengacaranya Agus, ya ini kita karena banyak pesanan dan pertimbangan untuk melaporkan ya. Jadi ini memang tidak bisa dibendung lagi. Nah, kemarin saya sempat juga kontak dengan tim 1, artinya ya tim Nopi, untuk segera kita meeting dan memastikan langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil karena perkara tetap berjalan terus nih. Nah, tadi begitu saya ditanya apakah mau melaporkan balik atau enggak, nah, ternyata saya dikirimin video itu adalah video Nopi yang live di salah satu komal, dan dia menyatakan ya kepada RD Lau, nah, kamu tinggal tunggu saja katanya. Nah, tinggal tunggu saja, dia akan melakukan tindakan hukum. Nah, kelihatannya sih kalau untuk spesial untuk RD Lau kelihatannya akan diambil tindakan hukum. Nah, tapi Nopi secara tegas untuk Agus belum ya, artinya masih dipertimbangkan. Nah, makanya saya dan tim juga minta waktu kepada tim Nopi ya, untuk segera kita meeting dan memastikan ya, agar kita bisa mengambil langkah-langkah hukum apa saja. Yang pertama, membuktikan bahwa Nopi sebenarnya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh Agus. Yang kedua, ya, dalam rangka mencegah agar Agus tidak lagi berkoar-koar, tidak lagi menganggap bahwa dirinya benar. Ya, orang ini kan harus disadarkan si Agus ini bahwa sejak awal permasalahan ini sampai menjadi sebesar ini kan diawali dengan ketidakjujuran dia ya, terkait dengan uang donasi. Nah, sekarang ya, begitu perkara sudah membesar seperti ini ya, seolah-olah Agus merasa bahwa dirinya dicemarkan nama baiknya sehingga dia membuat laporan. Nah, jadi artinya bisa dipisahkan. Nah, silakan Agus punya hak untuk melaporkan Nopi kalau diduga Nopi melakukan pencemaran nama baik, tapi tetap dia minta juga berobat. Silakan, nggak masalah. Secara saya menilainya itu hal yang berbeda. Nah, Nopi juga harusnya memandang ada dua permasalahan juga yang berbeda. Nopi menghadapi permasalahan hukum dengan penuh rasa tanggung jawab, dia harus hadapi. Tetapi dia juga harus melakukan tindakan-tindakan hukum jika memang Agus ya kita duga melakukan juga pelanggaran atau ya ada kesalahan-kesalahan yang berpotensi melanggar hukum. Ya, saya setuju artinya kalau memang tim memutuskan untuk melakukan lapor balik atau tindakan-tindakan hukum lainnya. Bang, mungkin dengan pasal apa gitu Bang yang kira-kiranya kedepannya untuk menjerat si PH-nya dari sebelah itu? Ya, kalau PH-nya Agus ini sebenarnya sudah luar biasa banyak ini, Ya, kalau saya melihat unsurnya ya lumayan juga banyak ya. Yang pertama, dia dengan tegas mengatakan bahwa Nopi ini pemain narkoboy. Nah, dia punya bukti-bukti. Ya, jangan sampai masyarakat melihat begini loh. Wah, jangan-jangan bukti-bukti yang dimiliki oleh RD Lau ini akurat banget. Kuat banget. Kok bisa seorang advokat berani menyampaikan, mempertaruhkan profesinya, berhenti jadi lawyer kalau saya tidak mampu memenjarakan Nopi. Nah, ini kan terkesannya masyarakat nanti khawatirnya wah jangan-jangan buktinya kuat nih, bener nih Nopi ini pemain narkoboy. Nah, untuk mengimbangi itu dalam rangka melakukan pembelaan saya terhadap Nopi, saya imbangi tantangannya. Saya katakan bahwa kalau dia mampu memenjarakan Nopi, maka saya yang akan mundur dari pengacara. Nah, ini maksud saya biar masyarakat juga bisa menilai. Oh, kalau
Bang Herwanto berani mengatakan seperti itu, berani juga mempertaruhkan profesinya, nah, berarti Bang Herwanto juga yakin bahwa ternyata Nopi itu tidak seperti apa yang disampaikan oleh RD Lau. Nah, ini maksud saya, itu tujuan saya menyampaikan seperti itu. Jangan sampai kalimat-kalimat yang keluar dari seorang advokat ini diterima mentah-mentah oleh masyarakat dan dianggap benar. Nah, itu satu. Yang kedua, nah ketika saya sudah menyampaikan hal seperti itu, mengimbangi tantangannya, nah kemudian kan RD Lau ini masih juga mengatakan bahwa penjahat roda 4, dia menyampaikan ada beberapa perkara-perkara yang dulu pernah dihadapi oleh Nopi kan. Nah ini kan semakin jauh nih, ya lama-lama menurut saya juga Nopi juga pasti melawan juga kan, walaupun dia sudah kasih waktu. Nah kelihatannya memang saya lihat RD Lau ini kurang bisa mengontrol ketika dia menangani perkara. Nah, sehingga ya ini kan menurut saya ya, kalau ada seorang advokat yang sudah dipayungi dengan hak imunitas, artinya advokat ini kan sebenarnya tidak bisa dituntut, dia memiliki kekebalan. Tapi kalau seandainya ada seorang advokat sampai ya dia terlibat dengan permasalahan hukum, ya apalagi tindak pidana, rasa-rasanya advokat inilah advokat paling dungu. Ya, kenapa? Sudah dipayungi kok, sudah ada pasal yang melindungi dia. Ya kan, seorang advokat mana saja, semua advokat, kalau sampai dia berhadapan dengan hukum hanya karena dia menjalankan tugas dan fungsi dia sebagai advokat, berarti dia advokat yang paling dungu. Berarti mungkin bisa dikatakan melaporkannya undang-undang ITE atau apa ya, ya kalau kita lihat dari peristiwanya ya, dari awal ya dia kan termasuk mencemarkan itu kan, mencemarkan nama baik orang. Bang, berarti sedikit menegaskan ya Bang, untuk melaporkan Agus mungkin masih jadi pertimbangan, tapi kalau untuk melaporkan tim PH-nya baru ya Bang, baru maksudnya sudah disusun itu ya Bang, soal itu ya Bang? Iya, saya sekali lagi katakan ya, terkait dengan laporan Agus ini sebenarnya idealnya saya juga menyampaikan ya, termasuk pada tim, termasuk juga kepada Nopi, memang harus ada perlawanan hukum ya. Agar apa? Bukan kita ini tidak tega atau tidak tega ya. Kalaulah umpamanya kita melaporkan Agus ini upaya mencegah dia agar agar dia jangan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar, dan juga dia sadar apa yang dia lakukan itu ada dampak hukum juga terhadap dirinya. Bang, tanggapannya Bang ini kan kalau bisa dikatakan tuh Agus tuh masih tetap dengan pendirinya, dengan yang masih mau menjalani proses hukum gitu terhadap Nopi sendiri, gimana Bang? Ya, kalau saya ya selaku pengacara Nopi terkait dengan laporan yang sudah dilaporkan ke Polda itu, saya dengan tegas, saya tidak ada rasa khawatir untuk menghadapinya itu, tidak ada rasa khawatir sedikit pun ya terkait dengan laporan itu. Ya. Tetapi andai kata Agus dan PH-nya mau tetap memproses perkara ini, monggo saja, silakan saja. Nanti kita buktikan ya, kita mainkanlah dengan jurus-jurus yang kita miliki. Saya nggak ada rasa khawatir. Tetapi buruknya ya ketika kita mempersilahkan mereka menyerang, kita tidak ada serangan. Nah ini yang Nopi juga harus memikirkan. Nopi juga harus tegas. Ini banyak sekali loh netizen ini menyampaikan kepada saya untuk disampaikan kepada Nopi. Yayasan harus tegas.